semuanya, pasar uang. Apa yang terlintas di pikiran kita saat mendengar kata tersebut? Mungkin dari kita akan membayangkan mengenai investasi, bisnis, dan Bank Indonesia. Pasar yang kita bahas kali ini bukanlah pasar konvensional yang menjual barang dan jasa, melainkan kita akan membahas pasar yang menjual belikan modal atau uang sebagai komoditas utamanya. Jadi, apa itu pasar uang? Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di bagian tujuan pembuatan video. Yang pertama, tujuan dalam pembuatan video ini untuk memberikan edukasi bagi para penonton mengenai penjelasan pasar uang secara menarik dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, membantu para penonton untuk lebih memahami peranan penting pasar uang bagi keberlangsungan ekonomi di suatu negara. Nah, lanjut nih yang ketiga. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk belajar lebih dalam mengenai pentingnya pasar uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masuk nih ke bagian manfaat. Diharapkan setelah menonton video-video ini, para penonton mendapatkan manfaatnya juga. Yang pertama, bagi mahasiswa. Diharapkan setelah menonton video ini, mahasiswa dapat lebih memahami materi pasar uang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengusaha. Diharapkan setelah menonton video ini, para pengusaha yang sedang membangun usaha dapat lebih memahami pentingnya pasar uang bagi perkembangan bisnisnya menuju lebih baik. Kemudian lanjut nih, yang ketiga, masyarakat. Diharapkan bagi para masyarakat yang telah menonton video ini mendapatkan manfaat berupa wawasan baru mengenai penjelasan pasar uang dan juga meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap bidang ekonomi. Yang terakhir, investor. Diharapkan bagi orang-orang yang tertarik dengan dunia investasi setelah menonton video ini dapat lebih memahami pengertian dan instrumen pasar uang dengan lebih baik agar dapat mengurangi risiko kegagalan saat berinvestasi. Jadi apa sih pasar uang itu? Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Pasar uang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, pasar uang juga dapat memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam rangka pengelolaan dana, baik untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang yang pertama, transaksi jual-beli tidak terikat pada tempat tertentu. Kedua, hanya memenuhi dana jangka pendek. Ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lalu ada tujuan pasar uang bagi pihak yang menambahkan dana. Yang pertama, memperoleh penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu. Kedua, ikut serta membantu pihak-pihak yang sedang kesulitan uang. Yang ketiga, spekulasi. Dan tujuan pasar uang bagi pihak yang membutuhkan dana, yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Kedua, memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Ketiga, memenuhi kebutuhan likuiditas. Keempat, sedangkah clearing. Sekarang kita akan masuk kepada instrumen pasar uang. Buat yang belum tahu, secara singkatnya tuh begini. Instrumen pasar uang itu bisa dikatakan sebagai barang yang diperjualbelikan pada pasar uang dan biasanya itu berbentuk surat berharga jangka pendek kurang lebih dalam 1 tahun atau bahkan kurang. Nah, ini contoh-contohnya ada sertifikat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, tagihan Treasury, surat PROMS, surat berharga komersial, sertifikat deposito, accept bank, dan call money. Kemudian yang selanjutnya ini ada pelaku pasar uang. Nah, pelaku pasar uang itu tidak hanya ada bank saja, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, yayasan, perusahaan asuransi, individu masyarakat, dana pensiun. Selanjutnya adalah kaitan pasar uang dan kurva LM. Kurva LM sendiri adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan pada pasar uang. Berdasarkan teori preferensi likuiditas, tingkat suku bunga itu disesuaikan untuk menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan uang. Nah, ini adalah derivasi kurva LM. Dari kurva ini ada 3 aspek penting, yaitu uang, tingkat suku bunga, dan pendapatan. Untuk kurva yang kiri atau keseimbangan pasar uang, ada 2 garis, yaitu garis MS atau money supply, yang garisnya vertikal dan nilainya cenderung konstan, dilakukan oleh bank sentral untuk mengedarkan uang.
Nah, sedangkan garis yang miring adalah garis money demand atau permintaan uang yang dilakukan oleh masyarakat. Pertemuan antara permintaan dan penawaran inilah yang menentukan tingkat suku bunga yang seimbang di pasar uang. Nah, ini adalah penambang kurva LM. Berbeda dengan kurva sebelumnya yang berslope negatif, kurva LM ini memiliki slope positif atau kurva dengan garis yang miring ke kanan. Artinya, ketika pendapatan suatu negara itu naik, maka akan terjadi kenaikan pula pada tingkat suku bunganya. Lantas, apa hubungan dengan kurva keseimbangan pasar uang? Nah, begini prosesnya. Ketika pendapatan suatu negara itu naik, maka pengeluaran negara pun juga ikut naik, baik dari segi konsumsi rumah tangga, pemerintah, maupun perusahaan. Hal ini menyebabkan permintaan masyarakat akan uang menjadi meningkat. Untuk menyeimbangkan kenaikan permintaan tersebut, maka Bank Indonesia akan menggunakan otoritasnya untuk menaikkan tingkat suku bunga. Begitulah cara kerjanya. Kesimpulan dari materi ini adalah pasar uang merupakan bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan perdagangan, pinjam-meminjam, pendanaan jangka pendek, dan juga berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran pembayaran. Yang kedua adalah, dalam pasar uang, terdapat instrumen dan juga pelaku pasar uang, karena bagian ini merupakan bagian yang penting untuk menjalankannya arus pasar uang. Yang ketiga, ciri-ciri dari pasar uang yang paling utama adalah transaksi jual-beli tidak terikat pada tempat tertentu. Kemudian, tujuan pasar uang dari pihak yang menambahkan dana yang utama adalah memperoleh penghasilan dari tingkat suku bunga, sedangkan dari pihak yang membutuhkan dana tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek dan modal kerja perusahaan. Yang keempat, pasar uang selalu berkaitan dengan kurva LM, yang dimana terdapat derivasi sama keseimbangan. Dan juga terdapat 3 aspek penting dalam kurva LM, yaitu uang, tingkat suku bunga, dan juga pendapatan. Dan yang terakhir, yaitu kurva LM positif berkaitan dengan pendapatan negara yang naik sehingga mengakibatkan kenaikan pada suku bunga, dan juga berkaitan dengan keseimbangan pasar uang. Nah, akhirnya selesai juga presentasi kami pada hari ini. Kita telah mempelajari banyak hal, yaitu pengertian pasar uang, hubungannya dengan kurva LM, komponen kurva LM, dan juga pergeseran kurva LM. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka dari presentasi kami. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih.